Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, bersyukur hari ini kami diberi kesempatan lagi. Terima kasih, buka hidup kami, hati kami selalu terbuka untuk Engkau. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menolong, campur tangan, setiap perenungan kami boleh menjadi kekuatan, karena firman itu adalah kekuatan kami. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saudara, dalam kehidupan ini kita selalu diberikan pilihan membawa kabar baik atau membawa kabar buruk. Ya, hari ini saya ingin bagikan kita adalah pembawa kabar baik atau kabar buruk, ya kan Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dengan perjalanan waktu, dengan pertumbuhan iman, dan dengan kedewasaan, dengan umur bertambah, kita lama-lama akan bisa menjadi lebih bisa memilih, ya. Kita selektif, ya kan. Karena saya percaya orang pasti bertumbuh, ya. Orang pasti menjadi dewasa. Dewasa itu bukan karena umur ataupun seberapa lama kita tahu tentang Yesus. Jadi ada orang yang dia baru bertumbuh, baru mengenal Tuhan, tapi dewasa dalam Kristus itu luar biasa. Ada orang yang dia sudah kerohaniannya luar biasa, tetapi kadang-kadang masih kerdil, ya, ataupun secara karakter atau kepribadian ternyata enggak sedewasa yang kita pikirkan dari pengetahuan. Karena firman itu bukan pengetahuan, firman itu adalah kehidupan. Firman itu adalah, dikatakan bahkan perkataan ini biasa, tapi ada roh yang menghidupkan, sehingga firman ini akan teraplikasi dalam hidup kita, memberi makan hidup kita, dan kita menjadi kuat. Jadi kalau saya ketemu orang yang 15 tahun dia on fire, udah cinta, bahkan udah melayani Tuhan, bertumbuh apa enggak kita tidak tahu. Saudara, bisa saja orangnya stuck, bisa saja orangnya mati secara rohani, tapi secara kehidupan kelihatannya oke. Secara, oh ya, Yesus di mana? Oh ya, saya juga pelayanan misalnya. Belum tentu, Saudara. Karena kerohanian, pertumbuhan itu dari dalam. Dan yang tahu itu Tuhan dan kita sendiri. Saya percaya kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, kita tahu kok, Saudara. Orang yang tidak punya fasilitas apa-apapun, dia masih bisa bertumbuh. Karena firman ini adalah modal yang paling utama dan keinginan kita. Sebab itu saya selalu memikirkan orang-orang di daerah yang tidak punya banyak fasilitas, bahkan mungkin tidak bisa ambil channel-channel YouTube karena mungkin mereka sampai di daerah. Ada seorang hamba Tuhan, dia kalau untuk mendapatkan channel untuk dia bisa menelpon orang, dia harus jalan luar biasa jauh sampai ke kota, dan itu pun dia bilang udah gitu dia mesti naik di atas pohon, dan itu mesti ada pulsa. Jadi kalau dia tidak ada pulsa kan artinya dia tidak bisa dapat makanan rohani dong, kalau dia ada tinggal di tempat-tempat terpencil. Tapi kan kehidupan rohani itu, pertumbuhan itu pilihan. Setuju, boleh katakan amin. Orang yang di China aja dulu begitu ada pembunuhan atau tidak boleh ada Injil dibagikan, dan mereka ada di bawah tanah, di underground, mereka bisa bertumbuh bahkan tidak ada Alkitab, karena memang tidak boleh masuk. Karena apa? Pertumbuhan itu pilihan, Saudara. Dan kita ada pilihan untuk membawa kabar baik atau membawa kabar buruk. Kabar baiknya, firman Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Kabar buruknya, keadaan di sekeliling kita berkata, kamu tidak ada jalan, kamu tidak mungkin, dan masih banyak hal yang lain. Tapi kita diminta untuk selalu membawa kabar baik, good news. Injil ini adalah kabar baik. Jadi saya percaya lebih baik kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau daripada kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukannya, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena firman Allah berkata, di luar engkau kamu bangkrut. Jadi Alkitab mencatat, kita baca bersama Saudara ya, di dalam Yohanes. Di situ dikatakan bahwa salah satu arti bahasa sesungguhnya ketika orang di luar Kristus, kita dikatakan seperti orang bangkrut, nggak punya apa-apa, nothing, Saudara ya. Jadi dikatakan bahwa dalam Yohanes 15 di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, dikatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya.
Dan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid. Kita di luar Kristus, bahasa aslinya kita bangkrut, nggak punya apa-apa, saudara. Sebab itu saudara, cuma salah satu jalannya supaya kita boleh mengalami Injil itu, kabar baik itu tinggal di dalam Kristus. Sehingga kabar buruk yang datang, keadaan, kan kabar-kabar di luar kita lihat dari medsos menakutkan. 2023 terjadi, mungkin 2023, 2024 itu akan jadi kelaparan besar. Ada bangsa-bangsa yang sudah mengalami bangkrut, bangsa-bangsa yang besar bahkan dikatakan sudah mengalami kelaparan. Nah, kita kan tidak pernah tahu apakah Indonesia, apakah kita akan mengalami itu. Nah, begitu mendengar kabar buruk kan kita ciut, aduh mau gimana ya, semua usaha susah, semua nggak ada. Tapi saudara, di dalam Tuhan bilang kita aman. Kabar baiknya yang kita harus bawa, Injil ini adalah kekuatan. Firman Tuhan bilang bahwa di dalam Kristus Dia supply kebutuhan dan keperluan kita itu akan bertemu dengan kekayaan Kristus. Jadi saudara, kita harus ingat, perkatakan lagi firman Tuhan, semua balik ke situ. Kabar buruknya yaitu keluarga kita diambang kegoncangan. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan bilang ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Masalahnya Dia jawab tidak langsung. Kadang Dia tunggu ada momen terbaik yang akan membuat kita melihat tangannya tidak pernah terlambat. Yang kita perlu lakukan, sabar menunggu, sabar menunggu, sabar menunggu. Caranya, polanya Tuhan apa? Kita nggak tahu. Setuju, boleh katakan amin. Jadi semua yang kita harus bawa itu kabar baik, yaitu Injil. Saudara, kenyataannya engkau sakit, kenyataannya divonis, Tuhan bilang boleh kita meminta berharap. Sekalipun kita harus tahu bahwa ada orang tidak disembuhkan, ada orang dipanggil Tuhan, itu jelas ada. Jadi jangan juga takut saudara, karena hidup kita bukan nanti di sini, di sana. Seumur hidup kita di surga. Jadi kalau memang Tuhan masih mengizinkan kita hidup, pasti Dia akan kesembuhkan kita. Dia beri nafas hidup buat kita. Tapi kalau memang kita sudah waktunya selesai, kita mau minta sembuh-sembuh juga, ya nggak mungkin. Memang sudah waktu pulang. Jadi kita harus sangat realistis, tapi kita harus tahu dasar firman Tuhannya ada. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang dia berdoa nggak sembuh, dan jangan kecewa, karena itu Tuhan yang menjawab. Hamba Tuhan berdoa pun itu hanya kita mendoakan tumpang tangan. Kuasa Tuhan yang menentukan. Setuju, boleh katakan amin. Kita boleh punya iman, kita boleh yakin. Tapi saudara, kita sudah yakin tidak ada jalan, kita yakin lagi, ya ternyata ada mujizat. Tapi kalau misalnya kita udah yakin, kita udah minta, kemudian memang ya tidak sembuh, jangan kecewa. Kita kembalikan lagi kedaulatannya ke dalam tangan Tuhan, sehingga engkau tidak akan pernah kecewa. Karena jujur saya ketemu banyak teman-teman, ada seorang pemain keyboard perempuan di daerah Semarang. Saya ketemu dan kemudian dia kecewa sekali. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan lama, mamanya sakit, dia doakan supaya mamanya sembuh. Mamanya nggak sembuhnya dan kemudian pulang ke rumah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, why Lord? Kenapa Tuhan nggak jawab? Aku melayani Engkau, aku main musik bertahun-tahun mengabdi untuk Engkau. Kedaulatan Tuhan kita nggak pernah tahu. Setuju, boleh katakan amin. Karena dia lihat orang lain kok disembuhkan, kok mamanya enggak, dan dia tawar hati dengan Tuhan. Tapi suatu waktu dia mendengarkan firman Tuhan yang saya katakan bahwa hidup kita ini punyanya Tuhan. Dia mau buat apa, semuanya Tuhan yang tahu. Kita tidak punya. Dikatakan hidupku bukan aku lagi, berarti kita tidak boleh komplain apapun. Hidup kita punyanya Dia. Tapi kan daripada kita nggak beriman dan meminta dan percaya, ya kan, lebih baik kita meminta, percaya, beriman. Kalau Tuhan sembuhkan, ya puji Tuhan, kita yakin Tuhan sudah sembuhkan. Tapi kalaupun memang kita Tuhan memang enggak pun kan, ya tidak ada salahnya kita sudah meminta, tapi dengan satu doa penyerahan bahwa semua yang terbaik yang Tuhan mau, itu yang kita akan terima. Nah, kita harus belajar merubah kabar mana yang kita mau izinkan masuk, kabar buruk atau kabar baik. Kabar baiknya, Yesus mengasihi saudara. Kabar baiknya, Dia ingin menolong kita. Kabar buruknya, engkau tidak dikasih, engkau tidak punya harapan, engkau diambang perceraian, engkau tidak dicintai, engkau tidak punya kekuatan lagi, engkau sendiri, engkau divonis dokter, engkau tidak punya orang yang mengasihi engkau. Tapi kabar baiknya, itu kabar buruk tadi. Kabar baiknya, Yesus mengasihi engkau bahkan ketika orang lain tidak mengasihi engkau.
rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Kabar baiknya, Dia pasti masih bisa membuka jalan. Air mata kita Dia tampung, itu kabar baiknya. Sebab itu yang kita mau bawa kabar apa nih? Bawa kabar baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Anda ketemu orang, bawa kabar baik, supaya semua kabar buruk kita boleh singkirkan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga kenyataannya ada yang tidak baik terjadi, tapi dengan iman kebenarannya bahwa Yesus punya kita, kita punya Yesus, kita tinggal dalam Dia dan Dia di dalam kita. Minta apa saja, kalau Dia mau, Dia pasti jawab, Dia pasti beri kemenangan, Dia pasti akan beri sukacita luar biasa yang melimpah. Karena kabar baik, kebenaran ini, kerajaan Allah ini tentang sukacita dalam Roh Kudus. Engkau akan menikmati kebahagiaan. Minta anugerah bisa menikmati sukacita, berkat sekalipun masih di tengah badai. Kebenarannya yaitu kita akan selalu membawa kabar baik di tengah semua ketidakpastian hidup. Buka tangan kita. Bapa, terima kasih. Hari ini banyak keadaan buruk, vonis. Hari ini banyak hal yang tidak mampu kami hadapi. Kabar baiknya, firman-Mu berkata, Engkau menyertai kami, Engkau kekuatan kami. Kami mau tinggal di dalam Engkau, melekat, nancap benar-benar. Jadi kami tidak terpisah dari ranting dan sumber pohonnya. Karena kami tahu ketika kami nancap, kami akan berbuah, kami akan kuat. Dan kami percaya kami akan tetap ada tinggal di dalam semua sumber hidup kami, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Jadilah kuat, jadilah menang, jadilah pribadi membawa kabar baik. Demi nama Yesus, sepakat katakan amen. Thank you so much Bapak Ibu. Kalau Anda diberkati, jangan lupa share ke teman, ke grup WhatsApp, mungkin grup dari fanpage atau Facebook, atau teman-teman atau jiwa-jiwa yang Anda ingin jangkau. And God bless you.